Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthy, selamat datang di Podcast Boy, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali untuk bisa selalu update info terkini seputar kesehatan. Nah, hari ini kami dua nutrisionis, saya bersama dengan Mbak Fuli. Nah, oke, kami akan mengajak Anda semua, ayah bunda, adik kakak di Ngobrol Besti, ngobrol santai bareng nutrisi tips. Oke, Mbak Fuli, di sini mungkin kita bisa mengupas apa aja? Nanti kita akan mengupas tentang isu gizi, banyak berbagai isu gizi yang saat ini sedang ramai ya. Kemudian ada info tentang kesehatan, kemudian cerita-cerita menarik dari lapangan dengan ini ya, bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Jadi santai aja ya. Santai aja. Oke. Dan tema kita hari ini tentang optimalisasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di Posyandu. Dari dan puskesmas ya. Karena berjenjang ya. Dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Boyolali tahun 2026. Nah, Mbak Uri ngobrol-ngobrol mengenai data nih. Kita harus tahu data dulu ya. Iya, betul. Karena data dulu. Sebenarnya sampai hari ini berapa persentase stunting di Boyolali baik melalui survei maupun aplikasi gizi Kesga? Oke. Jadi untuk prevalensi stunting, persentase stunting yang ada di Kabupaten Boyolali, kalau berdasarkan dari survei status gizi Indonesia di tahun 2024, itu persentase stuntingnya ada 24,5%. Kemudian kalau melalui laporan rutin yang setiap bulan dilaporkan, itu dari aplikasi gizi Kesga, itu kita per Mei kemarin adalah 12,36%. Oh, jadi memang dari data ini ada gap yang terlalu besar, ada sekitar kurang lebih 11%. Iya, 11%. Hal ini bisa terjadi ya, ayah bunda, adik kakak. Nah, karena metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data itu berbeda. Ya, dari survei dengan laporan rutin di gizi Kesga. Nah, contohnya nih SSGI survei yang diukur adalah sampling, tidak semuanya random sampling balita. Sedangkan gizi Kesga memang total coverage semua balita yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali diukur semuanya lewat Posyandu. Terus yang melakukan pengukuran yang nimbang, maksudnya yang nimbang, tinggi badan, panjang badan, di survei adalah enumerator yang sudah terlatih. Betul. Sedangkan di gizi Kesga itu yang melakukan adalah kader Posyandu, tapi kader Posyandu tentu saja sudah dilatih. Nah, yang membedakan nih antropometrinya yang digunakan itu kalau di survei itu dilakukan kalibrasi setiap 10 kali pemakaian. Iya. Jadi baik yang timbangan maupun pengukur panjang atau tingginya. Iya. Kalau di Posyandu jarang ya. Apakah Ibu Kader sudah melakukan kalibrasi? Iya, itu. Yang membedakan itu ya, Sobat Healthy. Nah, itu. Nah, sekarang ini nih, untuk kegunaan dari kedua data itu juga berbeda, Mbak Sari. Oh iya, betul. Jadi kalau data dari SSGI, hasilnya itu akan digunakan untuk dasar sebagai pengambilan kebijakan. Oke, berhubungan dengan masalah gizi ya? Betul. Sedangkan data dari gizi Kesga itu digunakan untuk intervensi rutin ya dari masalah gizi baik untuk balita, remaja, dan ibu hamil. Soalnya di gizi Kesga itu ada by name, by address. Betul. Mau cari siapa saja balita yang stunting, siapa yang wasting, siapa yang tinggi badannya memang kurang ya, kemudian berat badannya kurang, ada semua. Ibu hamil yang risiko tinggi itu juga ada. Gitu. Betul, semuanya lengkap. Ya, jadi memang gizi Kesga. Iya, itu aplikasi Kemenkes ya yang digunakan semuanya itu digunakan untuk memantau pertumbuhan perkembangan balita dari bulan ke bulan, melihat kondisi perkembangan ibu hamil dari bulan ke bulan. Iya, betul. Kemudian remaja putri juga dari bulan ke bulan gitu. Iya. Jadi memang
Itu per balita namanya ada, Ada. anak juga ada. Ada. Terus balita itu mendapat apa saja? Ada di situ, termasuk Contohnya, juga imunisasinya, vitamin, kemudian vitamin A-nya, kemudian dapat taburia atau tidak, PMT. ya. Oke. Ya sebenarnya kalau kita rutin dalam inputannya, kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Manfaat yang banyak sekali, input semua input sudah ada di situ. Oke. Nah, karena kita memang di sini kita sering melakukan monitoring evaluasi ya di puskesmas atau di posyandu. Ini Betul. banyak sekali teman-teman kita yang menyampaikan banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan di sini ya. Boleh, sehingga semuanya bisa tahu, bisa Iya, betul. Jadi kita sampai ke sesi nih. Titip tanya di Ngobras. Iya. Deng. Oke, Apa ada dulu titipannya? ya, ada banyak sekali curhatan ya. Curhat dari rekan-rekan di puskesmas, baik dari Bu Bidan, Betul. ya, Dari dari mana aja ya? nutrisionis, Nutrisionis. dari ibu kader. Nah, kita bacakan yang pertama. Yang pertama. Oke, yang pertama ada pertanyaan. Nah, ini nih. Kalau balita tidak datang ke posyandu, apa dampaknya Mbak Puri? Dampak dari balita yang tidak datang ke posyandu itu bisa kehilangan ini ya, kesempatan untuk mendeteksi ya gangguan Ya. pertumbuhan lebih awal. Oke. Karena lebih awal itu bisa kita temukan lewat kita rutin rajin datang ke posyandu. Sehingga kalau dibiarkan lama-kelamaan akibatnya kasus stuntingnya, kasus Ya. gizi kurangnya, kemudian keterlambatan perkembangan itu baru diketahui pada saat kondisinya sudah lebih berat, Bukan sejak dini ya. bukan sejak dini. Jadi ya Lebih baik rutin untuk rutin datang ke dan posyandu deteksi dininya yang lebih dini. awal. Iya, jadi Sejak belum dini. sejak dini. Jadi masih awal-awal sudah mulai. Nah, pertanyaan yang kedua nih Mbak Savitri, Iya. titipannya. Iya. Bagaimana nih caranya meningkatkan kehadiran balita di posyandu? Oke, nah ini bagus sekali nih. Nah kita kan kalau nggak ada yang diukur, terus mengukur siapa ya kalau nggak ada yang Iya. diukur ya? Nah, kuncinya di kolaborasi. Kolaborasi. Nah, jadi Betul. ibu-ibu kader yang hebat-hebat bisa melakukan reminding melalui WhatsApp group. Iya, betul. Atau Kan kita ada WA group Iya, ya. betul. Kemudian bekerja sama dengan RT setempat ya, Iya, RT, betul. PKK melalui pengeras suara di musola atau Betul. masih ada kan ya Masih ada, sekarang ya, masih. tentang jadwal posyandu. Betul. Kemudian nutrisionis juga memberikan edukasi, pemerintah bisa mendukung. Betul. Kemudian keluarga sendiri juga Dari. menyadari Iya. bahwa posyandu ini bukan hanya tempat menimbang, tapi untuk memantau tumbuh kembang anak. Betul. Harus Jadi kita- semuanya harus Iya. berkolaborasi. Kolaborasi itu penting ya. Kemudian pertanyaan ketiga nih. Oke. Banyak kader masih bingung mengukur panjang badan atau tinggi badan. Apa tipsnya? Oh iya. Jadi kadang masih bingung ya, Iya. Bu kader ya. Nah, kita yang pertama harus memastikan dulu bahwa alat yang akan kita gunakan itu kondisinya baik, Baik. ya, baik. Kemudian kita melakukan sesuai dengan standarnya. Jadi posisi anak itu harus tepat. Ya. Kemudian petugas yang mengukur sudah terlatih. Ya. Ya. Jadi pengukuran yang benar Ya. itu akan menghasilkan data yang benar juga. Eman-eman ya kalau misalnya kita sudah melakukan kegiatan posyandu, sudah mengukur, tetapi ternyata kita salah dalam cara mengukur, sehingga data yang kita hasilkan tidak valid. Jadi sebaiknya yang mengukur 2 orang ya. 2 orang, Tidak hanya pegang satu kepala, orang. yang satu Iya, betul. menggerakkan alatnya. Jadi contohnya, jadi balita yang usianya di bawah 2 tahun, Ya. itu kan diukur panjang badannya secara telentang. Oh ya. Ya, tidur ya telentang dengan menggunakan infantometer. Ya. Kalau balita usianya sudah 2 tahun, Ya. itu bisa dengan cara berdiri dengan menggunakan stadiometer. Jadi alatnya sudah beda-beda. Oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan keempat. Ya. Nah, pertanyaan keempat itu begini, Mbak Savitri. Kalau ditemukan balitanya stunting, itu harus dilakukan apa? Oh ya, oke. Jadi Bu Kader nimbang nih. Gimana? Oh, kok memang tinggi badan atau panjang badannya nggak sesuai Bukan, umur ya? iya. Bisa di plotting ya? Ya, di plotting di plotting, grafik itu Di kok grafik pertumbuhan. pendek atau sangat Sangat pendek, pendek. Nah, kurang itu. dari min 2 SD Iya. atau min 3 SD gitu ya. Jadi ibu-ibu yang pertama jangan panik ya, Iya. jangan panik. Lakukan konfirmasi dulu pengukuran. Nah, pengukurannya memang sudah betul atau belum? Betul. Nah, ini penting ya, karena
memang pengukurannya harus diverifikasi dengan sebaiknya mengajak tenaga kesehatan. Iya betul. Ada guru bidan, ada nutrisionis ya. Iya betul. Kemudian ketika itu sudah dilakukan, kaji pola makannya bersama nutrisionis, riwayat kesehatan, kondisi lingkungan diperhatikan, kemudian berikan pendampingan dan intervensi sesuai penyebabnya. Jika memang itu betul-betul sudah didiagnosa oleh dokter anak, spesialis anak bahwa diagnosanya adalah stunting. Iya. Jadi penanganannya memang harus komprehensif, menyeluruh. Harus menyeluruh, nggak bisa. Iya, dan sejak dini tadi. Iya. Oke. Gitu ya. Kemudian pertanyaan kelima nih. Iya, apa peran orang tua dalam pencegahan stunting? Oh, peran orang tua itu sangat besar ya, Sobat Healthies ya. Jadi mulai dari memberikan ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif itu kan diberikan dari bayi itu lahir sampai nanti usianya 6 bulan. Ya, jadi nggak ada makanan lain, minuman lain selain ASI. Kemudian yang kedua, MPASI-nya harus bergizi seimbang. Harus sesuai dengan PMBA di buku PI, buku KIA, ayah bunda ada semuanya ya. Silahkan dibaca ya. Bu Kadir juga boleh ikut membaca ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, itu yang ketiga. Karena kebersihan lingkungan itu perannya sangat besar. Kemudian melengkapi imunisasi. Jadi ayah bunda yang buah hatinya belum lengkap imunisasinya sesuai dengan umur, silahkan segera untuk dilengkapi. Gratis ya, tidak harus berbayar. Kemudian kita harus rutin memantau pertumbuhan buah hati kita. Gitu ya, rutin, tidak bolong-bolong ya, jadi tahu. Nah, di buku kaya itu komplit semua ada ya? Semuanya ada, paket lengkap itu ya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang ke-6 ya. Nah, selain stunting, perkembangan anak juga perlu dipantau atau tidak? Wah ya, harus nih. Harus ya. Jadi kalau tadi kan kita ngobrolnya pertumbuhan ya. Iya, pertumbuhan. Pertumbuhan itu naiknya berat badan, panjang badan, lingkar lengan ya. Itu kemudian lingkar kepala itu pertumbuhan. Nah, sekarang ganti. Perlu nggak sih kita sebagai orang tua itu memantau perkembangan anak? Perlu sekali. Itu di buku kaya juga ada loh. Ya. Oh iya, ada yang harus isi ibu. Jadi kita harus dicentangkan sesuai umur itu ya. Anakku umur 3 bulan sudah bisa aku ya, gitu. Harus sesuai dengan indikator. Jadi memang selain tidak hanya harus diukur itu ya berat badannya, tinggi badannya, tapi juga berkembang sesuai dengan usianya. Betul. Jadi kemampuan bicaranya bagaimana, sudah bisa sampai di mana sesuai umurnya enggak. 2 suku kata bisa mama, papa, ya. Kemudian motoriknya bagaimana, sosialnya ketika ketemu orang lain, bisa meraih benda yang ada di dekat itu motorik ya, itu motorik. Kemudian kemandirian sebenarnya ada di buku ya. Oke, seperti itu ya. Jadi memang selain pertumbuhan, perkembangan juga harus dipantau. Iya, sangat penting. Tidak boleh kita loncat-loncat ya, perkembangannya harus sesuai umur. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana jika ada balita yang berat badannya tidak naik selama 2 bulan berturut-turut nih Mbak Puri? Oke, sering ya kita ketemu dengan kasus seperti ini ya, Bu Kadir ya, atau ayah bunda Sobat Healthies juga mungkin sering menemukan hal seperti ini. Jadi kita harus segera melakukan penelusuran penyebabnya. Jangan dibiarkan, jangan dianggap itu biasa-biasa saja. Meskipun kalau diplotting di garis pertumbuhannya itu masih di daerah yang normal ya. Tapi 2 kali tidak naik berturut-turut itu hal yang mengikuti garis pertumbuhan. Jadi bisa karena asupan makannya itu kurang ya. Karena yang diasup kurang. Karena sakit itu juga sering sakit ya. Habis diare, besok ganti sariawan, besok ganti batuk pilek ya. Kemudian atau masalah dari pengasuhan. Iya, misalnya ibunya terlalu sibuk dengan gadgetnya, atau karena ditinggal bekerja dititipkan, itu yang ngasuh yang penting buah hati yang diasuh itu diem ya, nggak rewel gitu, deker atau ditinggal gitu ya. Jadi kita harus melakukan penelusuran penyebabnya ada di mana. Ya, semakin cepat ditemukan penyebabnya itu semakin cepat bisa ditangani.
Oke, ya, jadi memang harus tepat sasaran ya. Maaf, betul. Nah, pertanyaan yang ke-8 selanjutnya. Apa sih manfaat dari data si gizi kesga itu untuk puskesmas? Oke, nah kita punya ini ya sistem informasi aplikasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu si gizi kesga. Nah, data dari si gizi kesga itu untuk bisa membantu kita mengetahui sasaran yang perlu mendapat perhatian, memantau hasil intervensinya, dan menentukan langkah tindak lanjut yang tepat berbasis data. Betul. Jadi biar tidak tidak salah sasaran ya. Iya, salah sasaran, tidak salah intervensi. Nah, jadi intervensinya jadi memang harus kerja bersama-sama, kita harus menurunkan angka stunting ini di Kabupaten Boyolali ya. Betul. Oh ya, ini memang diperlukan kolaborasi baik enggak hanya dinas kesehatan, ya, ada OPD-OPD yang lain yang kita harus bekerja sama dengan Bapak Ibu di OPD lain. Swasta pun juga bisa berperan ya. Iya, dari swasta, dari CSR ya. Kemudian dari perguruan akademisi ya, perguruan tinggi. Jadi dari akademisi pun ikut bisnis ya. Kemudian dari pengusaha-pengusaha muda ya, kita harus menggalang semuanya. Oke. Pesan terakhir nih untuk kader posyandu, bidan, nutrisionis dan seluruh pejuang kesehatan di Kabupaten Boyolali. Oke, terima kasih atas dedikasi luar biasa ya. Betul. Kita sudah sampai di penghujung podcast. Betul. Ya, banyak sekali tadi pesan-pesan yang pertanyaan-pertanyaan sudah kita kupas di sini dari rekan-rekan semuanya, dari rekan-rekan nakes, dari kader ya Pak Budi. Kader. Semoga apa yang tadi pertanyaan ini sudah bisa kita jawab ya. Ya, betul. Semoga ada pencerahan nanti bisa membantu rekan-rekan semua menambah semangat. Pokoknya dedikasi Bapak Ibu semuanya luar biasa. Betul. Yang telah diberikan untuk Kabupaten Boyolali, karena setiap berita yang ditimbang, setiap ibu yang diedukasi, dan setiap data yang dicatat di si gizi kesga dengan benar adalah investasi besar untuk masa depan generasi Boyolali. Betul sekali ya, Sawitri. Ya. Nah, sebagai penutup nih, seru sekali ya sebenarnya ya ngobrol kita hari ini. Semoga sobat healthy di Boyolali semakin memahami pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin ya. Jadi ingat ya untuk sobat healthy bahwa stunting itu bukan untuk ditakuti tapi untuk dicegah bersama. Kemudian data yang akurat, aksi yang tepat akan mewujudkan generasi yang hebat ya. Kemudian satu balita terpantau hari ini, satu masa depan terselamatkan nanti. Kemudian karena anak yang sehat bukan kebetulan tetapi dari hasil kepedulian dan kerjasama dari kita semua. Oke, ya. Dan yang paling penting jangan lelah menebar manfaat, betul. Pengingat untuk kita semuanya, karena setiap langkah kecil kita di Posyandu hari ini sedang membangun Indonesia Emas 2045. Oke, saya Sawitri, saya Puri. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Tetap semangat ya, sehat dan terus jadi pejuang gizi yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali selanjutnya. Oke. Dadah.